Jadi kita sudah sampai di lokasi untuk kita meneliti kunjungan rumah ibadah, yaitu Masjid Raya Kalipasir. Di sini suasananya memang cukup ramai karena betul-betul ada di pinggir jalan. Kemudian di sini kita bisa menunjukkan bahwa adanya jalur untuk menuju masjid tersebut sendiri. Dan di sini memang kebetulan pemukiman warganya sangat padat. Jadi masjid tersebut sangat menempel dengan warga-warga sekitar. Bisa kita lihat di sebelah kanan juga ada warga yang sedang beraktivitas seperti biasanya. Permisi Pak. Di sebelah kanan kita terdapat makam bersejarah juga yang nantinya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Reva. Oke guys, jadi di sini aku udah ada di pemakaman Masjid Jami Kalipasir. Jadi di sini tuh ada makam. Jadi di bagian sini tuh ada makam tokoh penting. Di sini ada makam Bupati Tangerang, ada makam kerabat Kesultanan Banten, makam sepupu Imam Masjid Haram. Di sebelah kanan saya itu ada makamnya Nyai Ratu Haji Murtafiah. Dia itu ada di sini sebagai pengasuh pesantren perempuan pertama di Jawa. Di sini pun juga ada makam-makam. Kita akan lanjut terus berjalan. Di sini suasana cukup lumayan adem mungkin ya untuk bahasa di sini, dan juga ada terdapat toilet 2 buah. Kemudian di sebelah sini juga sebelum kita memasuki masjid itu ada tempat wudhu untuk ikhwan atau pria di sebelah dua ruas ini. Oke, kemudian sampailah kita di Masjid Kalipasir. Ini adalah kayak semacam kapal. Nanti kalau misalnya lagi Maulid Nabi bakal dihias jadi menyerupai kapal lalu diarahkan satu lampu. Ini bagiannya ini ntar dihias nih, dikasih hiasan lah pokoknya ini. Nanti didorong dari sini makam karena rodanya di bawah. Diarah ke satu kampung. Jadi saya sudah sampai di Masjid Jami Kalipasir. Boleh kita maju sedikit? Untuk di sebelah kanan saya ada dispenser dan gelas untuk para jemaat minum setelah sholat atau sebelum sholat. Lalu kita bisa bergerak sedikit. Di sini ada surat keputusan perubahan untuk susunan perubahan pengurus dewan dari Masjid Jami Kalipasir ini, guys. Lalu ada pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia yang terdiri atas ketua dan wakil ketua bidang-bidang di Masjid Jami Kalipasir. Lalu ada susunan pengurus dan penasehat dari Masjid Jami Kalipasir. Dan di atasnya ada salah satu hadis dalam Islam. Lalu di sebelah kiri saya ada tempat wudhu untuk laki-laki. Dan sebelum itu ada doa sebelum wudhu dan doa setelah wudhu. Sekarang kita akan masuk ke dalam masjidnya, tapi kita harus mengecilkan suara. Jadi ini adalah masjid dari Jami Kalipasir, guys. Terdapat banyak sekali pendingin ruangan dan terdapat kipas angin juga di sana. Dan tempatnya sangat bersih dan rapih. Jadi dipastikan untuk umat-umat yang sedang sholat itu tidak terganggu dan nyaman untuk beribadah. Mari kita keluar. Nah, siapa ini Pak? Nama saya Budi. Medis itu mau menanyakan sebuah bangunan bersejarah nih Pak di Kota Tangerang. Nah, kira-kira masjid ini tuh udah berdiri sejak kapan? Kalau sejarah masjid itu mungkin berawal cikal bakal masjid itu datangnya seorang putra mahkota dari kerajaan Galuh Kawali dari Ciamis
yang bernama Ki Tenggerjati tahun 1416. Nah, 1416 itu beliau mungkin misinya penyebaran agama Islam juga sih, dakwah Islam juga. Dari perjalanan beliau itu sampai di tempat ini itu dulu itu belum ada penduduk apa, belum ada, Masih kosong. ada hutan aja gitu, hutan kecil. Kemudian Ki Tenggerjati itu mungkin membersihkan hutan itu, mendirikan 4 batang kelapa, dari batang kelapa 4 batang itu di atasnya pun atapnya dari daun kelapa, untuk sekedar untuk apa, istirahat dan ibadah sholat yang mungkin seperti itu. Kemudian diteruskan dan disempurnakan pada tahun 1455, di mana ada seorang alim ulama dari Persia yang bernama Syekh Abdul Jalil. Beliau adalah guru daripada Sunan Syekh Abdul Jalil itu. Syekh Abdul Jalil itu sama misinya dengan Ki Tenggerjati, menyebarkan dan dakwah Islam. Nah, sampai di petilasan Ki Tenggerjati, beliau itu menyempurnakan dari batang kelapa itu, kemudian batangnya itu yang itu diganti dengan kayu jati, yang sampai sekarang yang ada tempat ini ya. Dari Syekh Abdul Jalil membuat nama atau timbulnya kampung ini dan nama masjid, yaitu beliau dibekali oleh gurunya suatu pasir, membawa pasir hitam, pasir Gargala namanya, dari Irak, di mana guru itu memerintah ke setiap langkah atau dem itu untuk penyebaran itu pasti itu harus di tempat itu harus disebarkan itu, untuk untuk gunanya untuk menyatukan para alim ulama dari mana-mana sampai yang di ini gitu kan, sama yang di seperti itu. Nah, itulah setelah pasti itu disebarkan itu timbul kampung tanah pasir tadinya mah. Itulah timbul nama kampung ini tadi tanah pasir tadinya. Tanah pasir. Kemudian kali pasir. Jadi kali. Kenapa jadi kali? Itu mungkin kita berdekatan dengan Sungai Cianai, itu pun di Sungai Cianai pun dulu itu di ini bukan lumpur, itu pasir jadinya itu, sampai kan ke sana. Bahkan ada cerita di sana, Gelora Bung Karno itu dibangunnya itu pasirnya dari sini. Oh, pasir sadar. Ya, dari kereta yang ke sana gitu. Itulah. Jadi dari kampung tanah pasir jadi kampung kali pasir. Pertama awal dari itu tuh adanya timbul nama kampung kali pasir. Sekaligus sama Syekh Abdul Jalil, masjid ini dinamai Masjid Jami Kali Pasir karena ada di ini, seperti itu. Bukti sejarah dari 4 tiang ini, salah satu tiang ini adalah pemberian Sultan Kalijaga, dan satu lagi di atas kita pemberian langsung dari Kesultanan Banten, yaitu Baluarti. Tidak pakai kubah kita, tapi Baluarti di sana. Sempat memang seperti dikatakan akulturasi macam-macam, sebetulnya tidak ada sentuhan sama sekali yang tidak ada. Selain dari ini juga ya, saking kita dekatnya gitu, dan kita tidak pernah ada konflik sampai sekarang pun mungkin kita saling menjaga dan menjaga seperti itu. Bahkan dari adik-adik mahasiswa ada yang menyebutkan bahwa pusat toleransi agama dan budaya adanya di sini. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Masjid Jami Kali Pasir adanya di tengah-tengah etnis Cina. Klarifikasi itu berdekatan gitu kan, bukan di tengah-tengah sini, berdekatan. Kami semua sini Muslim semua, dan sana itu jadi ya tidak jauh, hanya berdekat gitu, bukan di tengah-tengah, jadi berdekatan. Dari mulai awal sampai sekarang Masjid Jami Kali Pasir cuma 3 bagian yang masih utuh. 4 tiang ini, mihrab dan mimbar cuma diganti dengan keramik, dan di atas ada itu Baluarti. Kalau semua mah dari abad ke-16 sampai 8 sampai sekarang mulai dipakai semen gitu ya. Iya, dirubah biar lebih dari kuat lagi. 16 18 pun diperluas lagi. Jadi 2 kali perluasan tuh. Jadi guys, kita waktu lagi di lapangan kita tetap jajan. Mengutamakan jajan is number 1. Bisnis boy. Kita harus bangun UMKM ya guys. Tuh. Kasihan yang koko Emang lu beli? Review nggak di Zoom. Jadi ini rasanya sebenarnya kayak kerpes aja ya teman-teman. Jadi ya enak.
Ini dia kayaknya mau nambah deh. Mau nyoba buat Pak? Ini mamangnya. Bener. Ayo, Pak. Ownernya. Kalian kalau ke Masjid Jami Kalipasir jangan lupa beli ini guys. Recommended banget, ini namanya kue jepit asal kalian tahu. Terus asli Tangerang karena bapaknya bikin di Tangerang. Jadi buat cowok-cowok yang sholat Jumat atau apa atau habis sholat, cewek-cewek juga bisa langsung refreshing dan makan ini.